Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqu hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin la tarawna al-jahim thumma la tarawna 'ainal yaqin thumma la tus'aluna yawma idhin 'anil na'im. Shadaqallahu 'azim wa shadaqa rasuluhu nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat waktu maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam hari ini kita masih mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, rahmat keimanan, rahmat keislaman dan nikmat-nikmat yang lain, sehingga kita dapat bertemu atas ridhonya untuk melanjutkan majelis ilmu kita. Mudah-mudahan pertemuan kita malam hari ini mendapat ridho berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita dihaturkan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, orang tua saya, ibu-ibu, jemaah yang dimuliakan Allah, menyambung kajian kita, ilmu kita, majelis ilmu kita pada bulan yang lalu, yakni percakapan antara Imam Al-Ghazali dengan murid-muridnya. Masih ada ingat Pak? Apa yang paling dekat kata Imam Al-Ghazali kepada muridnya? Apa yang paling dekat dengan dirimu? Yang paling dekat adalah kematian. Apa yang paling jauh? Masa yang lalu. Apa yang paling ringan? Apa yang paling ringan? Apa yang paling berat? Apa yang paling tajam? Berat, tapi banyak yang mikul. Amanah, banyak yang mau, tapi berat. Ada yang ringan tapi berat. Sholat ringan tapi berat, berat tapi ringan. Yang berat itu kata Imam Al-Ghazali adalah amanah, tapi banyak yang mau mengerjakannya. Padahal pertanggungjawabannya nggak kamu tanggung. Setiap kamu itu adalah pemimpin, dan setiap yang kamu pimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban. Kata Rasulullah SAW. Tapi banyak kali sekarang yang mau menjadi pemimpin, padahal nggak tanggung-tanggung. Apa yang pertama sekali? Ya, kita tinggalkan sedikit masalah bau. Apa yang pertama sekali
dipertanggungjawabkan itu adalah nafsu, diri saja pun sudah dimintai pertanggungjawaban. Kalau lagi diri yang ada di sekitar kita. Makanya heran takjub melihat kemampuan manusia. Sebab di dalam surat Al-Baqarah itu dikatakan ditawarkan Allah kepada seluruh makhluk yang ada di permukaan bumi ini, tak satu pun yang mau menjadi khalifah, pemimpin untuk memikul tanggung jawab langit dan bumi. Tetapi muncul yang namanya makhluk manusia. Apa kata Allah di ayat? Sesungguhnya manusia itu adalah zalim dan bodoh. Tapi begitulah kenyataannya. Yang paling ringan sholat, tapi berat. Yang paling tajam adalah lidah. Ya, ada satu lagi nafsu. Itu nafsu yang paling menghancurkan umat manusia. Kalau makhluk yang lain ada yang punya nafsu tapi tidak mempunyai akal, tidak sempurna. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat lagi yang pertama. Sebab apapun ceritanya, mau nafsu, mau sholat, mau amanah, muaranya pasti berakhir pasti mati. Pertanggungjawabannya adalah di mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tadi telah berulang rahmatullah salah satu yang Ustaz kita juga, guru kita Ustaz Hamdan Najib yang bertempat tinggal di dalam pelajar Pasar 3 Desa Malinda, Kecamatan Batu. Jadi siap dan telah dikebumikan. Adiknya abangnya ya, adiknya almarhum Ustaz Hafiz Jadi. Bagi yang pernah ketemu mungkin yang pernah dengar ya. Abang Hafiz Jadi terlebih muda dan tidak tahu ya belum tahu tadi adiknya Ustaz Hamdan Najib. Mari kita perhatikan perkataan Nabi kita Muhammad SAW bersama para sahabat dan para ulama-ulama. Apa kata Rasulullah SAW? Hadis dari Abu Hurairah, riwayat Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Aksiru, dia sampaikan semalam ini. Aksiru dzikraha lidzalati. Aksiru dzikraha lidzalati. Kata Rasulullah, sering-seringlah. Apa yang sering-sering itu? Kamu itu ingat akan sesuatu yang melenyapkan kenikmatan. Disuruhnya kita supaya kita itu sering berarti tidak sangat banget. Jangan lupa apa itu mengingat sesuatu yang melenyapkan kenikmatan. Karena dalam hadis yang lain Rasulullah berkata, sering-seringlah kalian mengingat akan sesuatu yang dapat melenyapkan kenikmatan. Rasulullah bersahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu yang melenyapkan kenikmatan itu? Rasulullah menjawab, itulah yang namanya kematian. Jadi Rasulullah mengingatkan kepada kita ini
yang disampaikan antara Imam Al-Ghazali dengan muridnya sesuai dengan perintah Rasulullah. Sering-sering kita mengingat yang namanya mati. Ya, mengingat yang namanya mati. Dalam hadis riwayat Aistami dan At-Tabrani ada pernyataan seorang Rasul sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah di akhirat nanti ada seseorang yang dikumpulkan bersama para syuhada?" Ditanya oleh seorang sahabat kepada Rasulullah, nanti di yaumil akhir, bagaimana caranya supaya kami ini dapat berkumpul dengan para syuhada? Syuhada itu adalah ahli surga. Siapa itu syuhada? Orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid. Rasulullah menjawab, ada. Bagaimana caranya? Caranya kata Rasulullah, seringlah kamu mengingat kematian. Mengingat saja sudah bisa berkumpul dengan para syuhada. Siapa para syuhada itu? Sekarang ada nggak para syuhada itu? Di zaman sekarang ada nggak para syuhada? Orang-orang yang mati syahid di jalan Allah banyak, dan itu sudah tempatnya di surga. Tempatnya di surga. Kalau kita mau berkumpul dengan para syuhada itu, kata Rasulullah, ingatlah yang namanya mati. Ditanya lagi oleh sahabat itu, berapa kalilah kira-kira sehari semalam kami mengingatnya? Mengingat mati itu ada dua. Berapa kali? Kata Rasulullah, ingatlah kematian itu dalam sehari semalam 20 kali. 20 kali sehari semalam. Sehari semalam berapa jam? 24 jam. Rasulullah bilang, kalau mau berkumpul dengan para syuhada, ingatlah kematian itu dalam sehari 20 kali. Bagi berapa? Dibagi 24 jam. 24 jam tidur potong. Kalau lagi tidur gak ada yang ingat. Berapa jam kita tidur? Berapa jam Pak? 6. 8. Berarti udah kebanyakan tidur. Kalau 8 jam kebanyakan tidur ya. Sedangkan itu dibagi 4. 24 dibagi 4. Rasulullah 24 dibagi 4 tidurnya. 24 bagi 4 berarti berapa siang? 6 jam. Tidurnya Rasulullah itu paling lama jam 10 4 jam. Maka seperempat bahkan dia jam 2 bangun. Kata Rasulullah, kalau mau berkumpul dengan para syuhada, mengingat mati aja pun sebanyak 20 kali. Dalam hadis Tabrani ini, insya Allah kamu itu akan dikumpulkan dengan para syuhada yang ada di surga sebanyak 20 kali sehari semalam. Bagaimana cara mengingatnya? Ada yang bertanya sama saya, kalau zikrul maut, ini kan jam tasawuf. Kalau zikrullah, mengingat Allah, banyak cara. Zikrullah banyak cara. Ada lisan, ada zikrul lisan, ada zikrul afal, ada zikrul qalbi. 3. Zikr lisan itulah yang kita ucapkan
ada asma mensucikan sifat Allah dan nama-nama Allah. Mana asma Allah? Mana zikrul tauhid asma Allah? Itulah zikrullah. La ilaha illallah. Banyak. Berapa kali sebanyak-banyaknya? Berapa kali sehari semalam? Sebanyak-banyaknya. Sehari semalam. Ada zikrul qalbi, menyebut asma Allah. Caranya berbeda-beda masing-masing. Ada zikrul asma Allah yang 99. Ada menyebut nama Allah yang satu, Allahu Akbar. Itu zikrullah. Kalau zikrul maut, nah ini yang bertanya sama saya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allah, 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 Allah. Apalagi? Wallahu la ilaha illa huwar rahmanur rahim, al-malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar. Menyebut nama Allah 9. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Ada lagi zikr, ada apa itu? Al-Qur'anul Karim. Dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas itu juga zikrullah. Kalau zikrul maut, bertanya sama saya. Berapa kali? Saya bilang 20 kali dalam hadis Tabrani. Bagaimana caranya? Tidak seperti kita menggunakan tasbih. Tidak menggunakan tasbih. Jangan salah penafsiran. Diambil tasbih maut. Tidak seperti itu. Jadi bagaimana? Kembali kepada hadis Abu Hurairah. Kembali kepada hadis Abu Hurairah yang riwayat Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Bagaimana caranya zikrul maut itu? Ingatlah kematian itu dengan memperbanyak kualitas frekuensi amal ibadah. Orang yang ingat mati, maka dia akan dekat kepada Allah. Jadi nggak ada celah, tidak ada celah untuk meninggalkan ibadah. Dengan kata lain, kesimpulannya selalu dekat dengan Allah. Makanya dikumpulkanlah dia, kata Rasulullah, bersama para syuhada nantinya di yaumil akhir. Satu. Yang kedua, kita tengok lagi hadis dari Tabrani, Ibnu Majah dan Umar. Dari Umar, bertanya seorang sahabat ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kata sahabat ini, siapakah orang yang mukmin yang terbaik itu? Ini kita mengaku mukmin. Semua mengaku mukmin, ya. Semua mengaku mukmin. Lalu Rasulullah menjawab, yang dikatakan mukmin yang baik itu adalah yang paling baik akhlaknya. Orang yang beriman itu mempunyai akhlak yang baik. Nah, lalu yang bertanya lagi, siapakah orang mukmin yang paling pintar? Baik dan pintar. Kalau sudah baik, pintar. Kalau sudah pintar, baik. Kalau dia baik, udah pasti
pintar sudah pasti baik. Belum tentu. Kata Rasulullah, orang yang mukmin yang baik itu adalah yang baik akhlaknya. Nah, jadi kalau sudah baik akhlaknya, maka dia sudah pintar. Tetapi kata Rasulullah, mukmin yang paling pintar itu adalah yang paling sering ingat kematian dan yang punya persiapan untuk menyambut apa yang terjadi sesudah. Yang pintar itu, yang baik itu mempunyai akhlak yang baik. Kata Rasulullah, kepada siapa akhlaknya? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah akhlaknya baik, artinya mengerjakan perintah Allah, maka baiklah dia sesama makhluk. Kalau kepada Allah akhlaknya belum baik, maka rusaklah pribadinya di hadapan makhluk. Makanya ada orang pura-pura. Ada singkatan itu, satu baru dapat saya. Ada singkatan itu, pura-pura baik. Maaf itu nama apa pula itu? Nama suatu apa itu namanya? Marga ya kan? Marga apa siapa? Saya pikir betul rupanya singkatan pura-pura baik. Nah, ada banyak itu, pintar mempintari, bahasa sekarang mengakal-akali. Banyak nih yang pura-pura baik. Jadi kalau yang seperti ini tidak akan berkumpul dengan para suara. Sebab apa? Dia tidak mengingat kematian. Yang dia ingat apa? Itulah nafsu. Yang dia mau kejar apa? Amanah, tetapi tidak dijalankan. Akhirnya di mana tempatnya? Di neraka. Jadi kita bisa terima orang yang pura-pura baik berubah dari dan pura-pura pintar, dan banyak mengaku pintar. Banyak orang sekarang mengaku pintar. Jadi awal jadi bodoh. Padahal awal udah baik, ikut tak baik. Awal udah pintar, ikut jadi bodoh. Nah, ini zaman ini namanya zaman fitnah. Ada nanti kajian fitnah dalam kematian, menyambut kematian. Jadi yang pintar itu kata Rasulullah, umat mukmin yang pintar itu adalah mukmin yang sering ingat kematian dan mempersiapkan yang namanya kematian. Ini yang pintar. Ini yang pintar kata Rasulullah SAW. Dapat kita renungkan. Hadis dari riwayat Ibnu Majah disanadkan oleh At-Tirmizi dari Shaddad bin Aus mengatakan, ya, keterangannya bahwa Rasulullah bersabda, orang pintar ialah orang yang mau mengoreksi dirinya sendiri, orang yang mau mengoreksi dirinya sendiri dan beramal untuk kepentingan akhirat. Ini orang yang pintar. Dan adapun orang yang lemah ialah orang yang mengikuti hawa nafsunya tetapi berharap terhadap Allah. Inilah jawabannya. Dari Shaddad bin Aus mengatakan, hadis yang diriwayatkan Tirmizi, Ibnu Majah, Ahmad dan Tabrani, Rasulullah berkata, orang pintar adalah yang mau mengoreksi dirinya sendiri dan beramal untuk kepentingan akhirat.
Ini orang yang pintar. Jadi orang mukmin tadi itulah orang yang pintar yang mau mengkoreksi diri. Artinya muhasabah. Apa yang dia muhasabahkan, apa yang dia koreksikan, amal ibadah dunia dan akhirat. Ada orang yang beramal ibadah, berbuat untuk dunia. Dia katakan beramal ibadah, tapi untuk dunia. Ada nggak Pak? Banyak itu yang terjadi. Terjadi, saya bilang terjebak kita. Apabila kita ikut, nah sebelum kita kembangkan, siapa tahu orang pintar, mukmin yang mengkoreksi diri dan beramal untuk akhirat, dikerjakan di atas dunia. Ini orang yang pintar. Makanya koreksi diri. Apa itu? Perhatikan setiap perbuatan, benar apa salah. Apabila tidak koreksi, asal kerja atau dikerjakan untuk kepentingan dunia, tidak melihat untuk kepentingan akhirat, maka dia itu termasuk orang yang lemah dan mengikuti hawa nafsu. Padahal kata Rasulullah, dia berharap kepada Allah. Banyak berharap kepada Allah. Ya Allah, minta nih doa. Ya Allah, kalaulah jadi, minta sama Allah. Kalaulah aku jadi begini begono. Kan itu kan? Begini begono jadi apa nggak tahu ya? Kan itu kan? Minta kepada Allah, berharap kepada Allah, tetapi yang minta ini nafsu. Yang minta ini nafsu mana? Nafsu amarah, bisu. Gak bisa. Dia berharap kepada Allah, perbuatannya ini, doanya ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi perbuatannya melanggar hukum syariat Allah. Gak bisa. Apa itu? Zolim, menzolimi. Apa lagi? Ria, tamak, rakus, yang jelas zolim. Apa lagi? Nggak tahu mana halal, mana haram. Tapi dia minta sama Allah. Yang parahnya lagi, tidak mengerjakan perintah Allah. Yang parahnya lagi, nah ini yang kebanyakan mengatasnamakan agama Allah. Ini kata Rasulullah, orang yang lemah karena mengikuti hawa nafsu. Jadi hati-hati kita, jangan terjebak dengan permainan seperti ini. Bapak-bapak jemaah yang dimuliakan Allah, ini yang banyak terjadi. Ini tidak ingat mati. Yang dia ingat apa? Yang seperti itu. Yang dia ingat apa? Bagaimana dia berhasil dengan usaha yang dia lakukan untuk kehidupan dunia. Dia tidak ingat mati. Kalau dia ingat mati, pasti dipastikan perbuatan yang dia lakukan itu mengikuti aturan Allah, aturan agama Allah. Gak ada yang tahu. Tidak ada solusi. Tidak mengatasnamakan Allah, tidak mengatasnamakan agama Allah. Jadi kita jangan terjebak dengan permainan seperti itu.
innahu yaghfiru dzunuba wa yazhadu fid dunya. Riwayat Tirmizi, Rasulullah bersabda, wahai umatku, aksiru, banyak-banyaklah mengingat zikrul maut, karena sesungguhnya yang khusus dzunuba, sesungguhnya hal itu bisa membersihkan dosa-dosa. Wa yazhadu fid dunya, dan dapat berbuat sikap zuhud terhadap dunia. Bapak-bapak jemaah yang dimuliakan Allah, bertambah pemahaman kita. Dari Anas, Rasulullah berkata, orang yang sering mengingat mati, kata Rasulullah, bisa membersihkan dosa dan dapat bersikap zuhud terhadap dunia. Wa yazhadu fid dunya. Ini mendekati kesimpulan. Orang yang sering mengingat mati, kata Rasulullah, fa'innahu yaghfiru, dapat mengurangi, dapat membersihkan dosa. Kira-kira paham? Mengingat mati dapat membersihkan dosa. Gimana? Orang yang ingat mati dapat membersihkan dosa. Ingat Allah, diampuni dosa yang satu. Dalam kitab Tambihul Ghafilin, orang yang sakit saja pun, yang mendapat ujian sakit pun, sudah salah satu jalan mengurangi dosa. Bagi yang mengingat mati, ada yang sakit tapi tidak mati, malah nambah dosa. Udah dikasih sakit, udah sakit, kok juga tidak ingat mati. Mana ingat matinya? Tidak mengerjakan perintah Allah, tidak beribadah. Ada nggak? Ada nggak? Udah dikasih Allah cobaan, tapi dia tidak merasa cobaan. Udah dikasih Allah, uji Allah, sakit kakinya, nggak jalan, nggak keluar dari rumah, nggak bisa. Tetapi karena tidak mengingat mati, orang ingat mati itu dekat dengan Allah. Kalau sudah tidak ingat mati, berarti dia jauh dari Allah. Jadi benar kata Rasulullah, orang yang ingat mati itu membersihkan dosa. Otomatis. Kenapa? Dia sudah dekat dengan Allah. Apa itu? Setidak-tidaknya, seperti yang dikatakan tadi, dia beristighfar kepada Allah. Astagfirullah ya Allah, astagfirullah ya Allah, ampuni aku ya Allah. Setidak-tidaknya bermampir kepada Allah, menyesal. Betul ya? Jangan seperti yang satu tadi, sudah dikasih sakit, tak juga beristighfar, malah asik dengan game, asik dengan beliau lagi, diberikan lagi HP sama dia. Udahlah, kau dulu aja di sini, tengok aja HP. Saya baru juga yang ada rumah sakit. Mereka rumah sakit berbagi di rumah sakit Hidayah yang dekat. Berkunjung saya ke situ. Umur di atas saya, yang lama. Begitu saya sampai, saya beristighfar. Astagfirullah. Kenapa saya beristighfar? Yang dipegang HP. Saya ambil HP-nya, saya tengok. Apa yang dibuka itu? Apa yang dibuka HP itu?
Ya karena biasa bersepuluh, saya ambil HP-nya, saya kasih tasbih sama dia. Saya ambil HP-nya, saya kasihkan sama anaknya. Kalau yang pun ayah udah kayak gini, kan kasih HP. Cuman apa? Ustaz, itu mintanya katanya. Astagfirullah. Simpan ini pegang. Saya kasih tasbih di sana. Ini pun sudah kayak gini, pegang HP kita. Ayo. Ambil wudhu, nggak bisa Ustaz. Tayamum. Dinding dosa kecil. Tayamum, istighfar. Begitulah yang kita takutkan kalau seandainya itu padahal udah sakratul maut itu banyak caranya. Nah, itu masih mencoba mendekati sakratul maut yang coba-coba. Ya kalau Allah berikan kesempatan hidayah datang. Kalau tak sempat lagi hidayah datang, nah, itu yang ditakutkan. Jadi saya kasih tasbih, cerita, ya saya pulang. Jadi saya datang lagi. Kalau memang HP yang dipegang, saya sita HP itu. Pesan sama keluarga supaya diajari, ambilkan dulu. Kamu nggak bisa jawab itu. Ada gangguan sih pegang. Nah inilah kadang-kadang yang kita takutkan. Padahal sakit dan melihat kematian, Rasulullah mengingatkan bisa bersihkan dosa. Jadi itu merupakan suatu jalan sebenarnya peringatan Rasulullah SAW ini kepada kita dan dapat bersikap zuhud. Sudah pasti orang yang mengingat mati itu kata Rasulullah zuhud. Bagi kita yang sudah lampau, zuhud itu tidak lagi tamak dan rakus dengan dunia. Walaupun kepentingan dunia itu pasti ada. Karena dunia ini adalah untuk kita disiapkan Allah. Karena dunia dan langit sudah diserahkan kepada makhluk yang namanya manusia. Itulah tadi amanah. Amanah dijalankan, tapi yang mengingat mati kata Rasulullah, maka dia bahasa kita pilah-pilah, nggak menerapkan semua, nggak bahasa pasaran yang pakai. Yang penting urusan perkara kedua. Ini yang susah. Kalau sudah bahasa seperti itu, susahnya bukan di sini, nanti di akhirat. Jasa keraton maut juga susah. Ini kesimpulan dari Rasulullah SAW bahwasanya orang yang pintar itu adalah orang yang sering ingat mati. Orang yang sering ingat mati dalam hadis dari Anas ini bisa membersihkan dosa dan dapat manusianya bersikap zuhud terhadap dunia. Bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut sedikit lagi. Menurut para ulama, hadis Rasulullah SAW yang menerangkan tentang melenyapkan kenikmatan adalah, dapat kita pahami ya, adalah sebuah kalimat yang singkat, tetapi syarat dengan pesan dan pelajaran. Apa pelajarannya bagi kita? Kita termasuk umat Muhammad dan murid daripada Imam Al-Ghazali. Apa pesannya? Orang yang benar-benar ingat akan kematian, dengan sendirinya ia akan sadar tentang hakikat nikmat yang tengah dirasakannya dunia ini. Apa yang kita rasakan tentang nikmat dunia ini, sehingga ia tidak akan banyak berharap nikmat itu akan abadi di masa yang akan datang, dan dia akan bersikap zuhud terhadap apa yang diharapkan daripada bagi. Nikmat dunia ini tidak ada yang abadi. Pesannya seperti itu. Kenikmatan yang ada di atas dunia ini tidak ada yang abadi. Makanya di dalam surah Al-Imran ayat 185 itu pernah disampaikan. Apa kata Allah? Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan
mati. Apa itu? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nggak ada yang abadi mati. Ini jasad kita ini. Ini nikmat yang diberikan Allah. Tak ada yang abadi. Kita nikmatilah. Ini nikmatan. Harta, rumah, pangkat, jabatan, itu kenikmatan yang diberikan, yang didatangkan Allah. Tapi tidak ada yang abadi, kata Rasulullah SAW. Mana yang abadi? Yang dipergunakan untuk beramal ibadah. Maka dia datang nanti dari akhir. Datanglah itu. Kalau tidak, hanya sebatas dunia. Makanya dilanjutkan, bagi orang yang berjiwa keruh dan berhati lalai, maka orang itu tidak akan mendapatkan kenikmatan itu, hanya sebatas di dunia. Bagi yang pintar, mukmin yang pintar, mukmin yang baik, kenikmatan itu akan didapatkan di dunia dan di akhirat. Jasad ini akan datang nanti di akhirat. Benar, kata jasad. Semua berkata, benar, jasad ini dipergunakan untuk beribadah kepada Allah. Oh, tak benar. Jasad ini banyak nipu di dunia. Maka ditempatkanlah dia di dalam api neraka. Kenikmatan yang menyesatkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berkata Amirul Mukminin Umar bin Khattab, apa perkataannya? Tidak ada suatu pun yang kamu lihat gemerlapan itu abadi. Tak ada. Tengok bintang, kata Umar. Hilang. Nabi apa yang sempat berdoa kepada bintang? Nabi Ibrahim. Oh, matahari hilang. Oh, bulan hilang. Tak bisa. Inilah kata Umar. Karena yang abadi hanyalah Allah. Jadi kenikmatan yang abadi itu hanya Allah. Dialah yang punya kenikmatan. Kita ini tak titipan. Harta dan anak-anakmu akan lenyap. Jadi makanya dikatakan dalam surah Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum naro. Jadi jaga hartamu, jaga keluargamu dari sentuhan api neraka. Sebab dia apa? Tidak kenikmatan yang abadi. Gak ada yang bisa menjamin. Apalagi Hormuz pada satu hari pernah tidak membutuhkan simpanan kekayaannya. Kaum Ad, ini ceritanya. Ada namanya Hormuz. Pada satu hari tidak membutuhkan simpanan kekayaannya. Dia paham. Gak ada gunanya harta. Paham dia. Kenapa? Karena harta bisa membuat bencana. Kita lihat lagi katanya, kaum Ad sudah pernah ingin abadi tetapi gagal. Pernah. Siapa kaum Ad itu? Kaum yang ingkar, menganggap paten, menganggap paling hebat, hancur ibadah Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi seorang nabi yang pernah mengendalikan angin, manusia, jin. Siapa itu? Nabi Sulaiman. Tak ada juga. Padahal ada lagi. Maka ditanya oleh Rasulullah Umar bin Khattab, mana raja yang pernah mengaku berjaya? Ada yang pernah berjaya selamanya? Tak ada. Makanya di akhirat kelak, kata Umar, semua akan tunduk dan tak mampu berbohong.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu tak satu pun abadi dalam kajian tasawuf, tak satu pun kenikmatan itu yang abadi. Yang abadi kata Amirul Mukminin Umar bin Khattab adalah amal ibadah. Nikmatilah amal ibadahku. Itulah orang yang mengingat mati. Yang nikmat, orang yang nikmat beribadah itu ia yang mengingat siapa itu? Orang mukmin yang baik dan pintar. Mudah-mudahan kita termasuk mukmin yang baik dan pintar dalam hal menikmati ibadah. Kalau bahasa lainnya, disitulah tersimpul kenikmatan beribadah. Apa namanya? Khusyuk, nikmat. Bagaimana caranya? Ayo kita belajar terus. Yang tak meninggalkan ibadah sudah merasa nikmat. Ibadah itu kopi. Sebelum habis ampasnya, kenapa kau minum? Ampas kau minum, oh nikmat kali. Wah, nikmat kali. Sama dengan apa? Kalau bahasa pemilihannya ini merokok. Ada ketemu saya, ketemu dan guru saya sampai habis. Karena saya tukang dirokok ini, saya tukang dirokoknya. Udah baru nyerah pada saat itu, kenapa sampai kandas Pak. Jadi siap bekas saya tanya, Pak, kok gitu naik merokoknya Pak? Saya bilang, udah baru nyerah. Apa katanya? Tidak mengatakan nikmat ini. Habis Pak, habis. Begitulah yang nikmat beribadah. Orang yang ingat mati itu kata Allah, nikmatnya beribadah itu, yang dikatakan nikmat beribadah itu bukan terbatas. Kenapa? Sudah dekatnya dengan Allah. Inilah pemahaman pembahasan tentang persiapan menyambut kematian. Mudah-mudahan kita siap dalam hal zikrul maut, ya. Al-mautu kafaratun likul muslimin, ya. Jadi maut itu adalah kifarat, ya, kifarat setiap muslim. Apa itu kifarat? Apa itu kifarat? Pengganti, ya, kalau itu pengganti setiap muslim mati. Tak ada yang tak mati. Maka kata Umar bin Khattab tadi, mana tunjukkan yang mengaku raja di atas muka bumi ini yang kekal? Tak ada. Nabi mati apalagi raja. Tak ada. Jadi kata Rasulullah dalam hadisnya, al-mautu kafaratun likulli muslimin. Maut itu adalah kafarat bagi orang-orang muslim. Gantinya adalah maut. Maka kajian malam hari ini ditutup dengan tentang yang pertama, pembahasan yang paling dekat dengan kita adalah mati. Oleh karena itu ingat mati. Berapa kali tadi saya semalam Pak? 20 kali. Di mana waktunya? Di saat beribadah itulah orang yang ingat mati. Karena ingat mati maka dia beribadah. Orang yang tak ingat mati itu yang lupa kepada Allah. Lalu kesimpulan kedua, persiapannya apa? Persiapan kita tingkatkan proyeksi amal ibadah, tingkatkan proyeksi beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan nantinya husnul khotimah. Ini yang
kajian kita pada malam hari ini. Insya Allah ke depan kita lanjutkan dengan kajian yang lain. Kepada Allah ampun, kepada Rasulullah maaf. Bila terpilih hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.